Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah salat maghrib dan isya yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam satu majelis ilmu di tempat yang terbaik ya, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di waktu yang mulia ya, karena kita berada di salah satu bulan haram ya. Kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah ya, yang dimana bulan ini juga memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Berdasarkan firman Allah, inna iddatasy-syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan ada 4 di antaranya bulan haram, bulan yang suci, bulan yang mulia ya. Jadi ketika kita melakukan ketaatan di dalamnya, maka ketaatan kita itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula kesalahan, dosa dan maksiat ya, ketika kita melakukan di bulan haram ini seperti ini, maka juga akan dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Jemaah salat maghrib dan isya yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semestinya yang akan kita bahas ya, di taklim pekanan kita ini adalah Kitabul Jami ya. Dan sudah tersebar pamfletnya ya, meskipun diganti ya, tadi sore. Karena ya, kenapa kami tidak memilih membahas Kitabul Jami? Alasan yang pertama, karena Kitabul Jami sudah pernah kita dapatkan ya, khususnya bagi kita yang mengikuti halaqah tarbiyah ya. Jadi ini merupakan ya salah satu hafalan yang sangat dianjurkan untuk dihafal ya. Kemudian alasan yang kedua ya, karena memang ya posisi kami di taklim rutin tiap pekan ini hanyalah mengganti ustadz kita ya, mengganti Ustadz Syawal yang masih di Kalimantan, dan tidak elok rasanya ya kami membahas satu kitab yang memang waktunya hanya sedikit ya. Apalagi kemarin kami komunikasi dengan beliau, insyaallah beliau akan datang ya ba'da Id ya, salat ba'da Idul Adha ya. Maka ini dua alasan ya kenapa kami tidak jadi memilih membahas Kitabul Jami dan memilih tema atau judul yang tematik ya. Kalau yang tersebar di pamflet apa? Amalan apa? Amalan-amalan terbaik ya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jemaah yang dimuliakan dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilihan tema ini juga ya ada 3 alasan ya. Yang pertama, karena memang kita hidup di dunia ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terlalu lama, singkat ya. Maka perlu untuk kita mengetahui
dan memprioritaskan amalan-amalan yang terbaik, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun ma yajuzu dzalik, dan sedikit yang lewat, ya. Sedikit yang lewat di atas 70 tahun, ya. Apalagi di zaman kita sekarang, ya. Banyak orang yang mati tiba-tiba, ya. Masih umur 20 tahun, 30 tahun, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan umur umat terdahulu dengan umur umat Islam, itu jauh sekali bedanya, ya. Umur umat-umat terdahulu itu panjang-panjang dan postur tubuh mereka juga besar-besar. Apa dalilnya? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Nabi Nuh, ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 1000 kurang 50 tahun. Berarti berapa? 950 tahun. Ya, itu apa namanya? Umur dakwahnya beliau, ya. Belum lagi masih apa namanya? Sebelum itu, ya. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul dan seterusnya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya memang umur umat terdahulu itu panjang-panjang, ya. Nabi Adam dan seterusnya. Adapun postur tubuh mereka disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa Adam ala suratihi wa tuluhu sittuna dhira'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan postur tubuhnya atau tinggi Nabi Adam 60 hasta. 60 dhira'. Ya, kalau satu hasta itu sama dengan setengah meter, maka berapa tingginya? 30 meter, ya. Kira-kira seperti mana itu kalau 30 meter, ya? Seperti tower mungkin, ya. Tower Telkomsel, ya. Ya. Intinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu memang kita mengetahui amalan-amalan prioritas, ya. Karena umur kita di dunia ini adalah umur yang sangat singkat, ya. Kalau kita menarik beberapa tahun yang lalu, mungkin kita mengatakan, nih kayaknya baru kemarin, ya. Kayaknya baru kemarin. Karena hakikat daripada dunia ini adalah singkat, apatah lagi ketika dia sudah berlalu, ya. Ini alasan pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, kenapa kita memilih tema ini, amalan-amalan terbaik menuju surga? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyuruh kita untuk berlomba, menyuruh kita untuk musabaqah, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan, ya. Allah menyuruh kita untuk berlomba, ya. Dan memang tujuan kita hidup di dunia ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mempersembahkan amalan yang terbaik, ya. Di surah Al-Mulk ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya, ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlomba. Dan juga di ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan surga, Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dengan nikmat surga itu hendaklah orang-orang itu, manusia itu saling berlomba, ya. Dan ayat yang paling sering kita dengarkan adalah wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah, ya.
dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga. Arduha ka ardis samawati wal ard, yang dimana surga tersebut luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi mereka-mereka yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga kenapa kita memilih tema ini, karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga secara khusus datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat yang terbaik. Ya. Pernah disebutkan di dalam satu hadis ya, yang datang dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyu amalin afdal?" Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik untuk saya lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu." Wahai sahabatku Abu Umamah, hendaklah engkau memperbanyak puasa. Ya, memperbanyak puasa-puasa sunnah. Kenapa? Karena pahala puasa itu tidak ada yang menandinginya. Maka di hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ammas shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Adapun puasa, maka itu untukku dan aku sendirilah yang akan membalas orang-orang yang berpuasa itu. Ini ulama kita mengatakan bahwasanya puasa adalah amalan-amalan atau diantara amalan-amalan yang terbaik untuk kita lakukan. Sahabat yang lain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyu islamin afdal?" Ini sama maknanya, ya. Amalan apa di dalam Islam ini yang paling afdal? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi." Amalan yang terbaik di dalam Islam ini adalah di mana kaum muslimin itu merasa aman dari gangguan tangan dan lisanmu. Ya. Ini ketika kita tidak mengganggu orang lain, ya, dan ya bermuamalah dengan orang lain dengan muamalah yang baik, ini adalah amalan yang afdal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sahabat yang lain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah wala tuktsir." Ya Rasulullah, sampaikan, tunjukkan kepadaku satu amalan yang ketika aku mengerjakan amalan itu maka aku akan masuk surga, tapi jangan banyak-banyak. Ya, wala tuktsir. Satu saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tagdob. Jangan marah, ya. Di riwayat yang lain, sahabat itu ya, faraddana miraran, minta lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa lagi ya Rasulullah? Nabi mengatakan kembali, la tagdob. Jangan marah. Sampai 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ya jawaban yang sama dengan jawaban yang pertama, ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasanya ya ketiga hal ini ya menjadi alasan mengapa kita ya memilih tema amalan-amalan terbaik menuju surga, ya. Jemaah yang dimuliakan dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ketika kita melihat dan mendengarkan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat itu, tetapi kalau kita memperhatikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jawaban yang berbeda-beda. Ya. Bukan satu atau 2 jenis amalan saja, banyak. Ya. Maka ini ada 2 alasannya kata para ulama kita, ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau ditanya, "Wahai Syekh, amalan apa yang terbaik?" Maka beliau mengatakan amalan yang terbaik adalah sesuai dengan situasi
dan kondisi orang yang akan melakukannya. Ya, jadi beliau tidak mentakyin, tidak menentukan bahwasanya amalan yang terbaik ini. Ya, kenapa? Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban kepada para sahabat itu dengan jawaban-jawaban yang berbeda-beda. Ya. Yang kedua, kata para ulama kita, disinilah bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para mutarabbinya, ya, kepada para madaunya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kondisi dan situasi orang yang bertanya. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban sesuai dengan kondisi dan situasi orang yang bertanya tersebut. Ya. Seperti tadi ada yang bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Nabi cuma bilang, jangan kau marah. Ya. Karena mungkin sahabat ini adalah sahabat yang temperamen. Ya. Jadi ketika dia sering marah banyak, maka banyak kebaikan-kebaikan yang akan terluput darinya ketika dia marah. Maka nasihat yang paling bijak yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jangan marah. Ya. Sama dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, amalan yang terbaik adalah sesuai dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi. Ya. Kemudian, ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hadis memang ada beberapa amalan-amalan soleh yang langsung disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya amalan ini adalah amalan yang terbaik. Ya. Yang pertama, kaidah yang pertama adalah amalan tersebut adalah amalan yang wajib. Ya. Jadi ketika, ya, kita mengerjakan amalan-amalan yang wajib, maka inilah amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana di hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang mengganggu waliku, orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Ya. Tidaklah satu kaum, satu hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai kecuali mereka melakukan amalan-amalan yang wajib. Ya, jadi amalan-amalan yang wajib ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Dan ketika dia menambah amalan wajibnya dengan amalan-amalan sunnah, maka aku akan mencintainya. Ya. Jadi ketika kita menggabungkan antara amalan yang sunnah dengan amalan yang wajib, maka ini adalah, ya, cara kita mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika seseorang, ya, dipilih atau memilih amalan yang terbaik antara yang wajib dengan yang sunnah, maka dia lebih memprioritaskan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Ya. Ya, karena biasa ada orang yang sholat malam sampai beberapa jam, ya, akhirnya di akhir malam itu menjelang subuh tidur. Ya. Kemudian dia terluput untuk melaksanakan sholat subuh. Ya. Maka ini ditercelah. Kenapa? Karena sholat subuh itu wajib, meskipun mungkin, ya, beberapa saat saja kita melakukannya, ketimbang kita melaksanakan sholat lail. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sholat subuh itu jauh lebih afdal. Ya. Sholat sunnahnya saja, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, raq'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih baik dibandingkan dunia beserta dengan isinya. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah yang pertama. Ya. Dan juga kata para ulama kita, ya, ketika kita, ya, memberikan nafkah kepada anak dan istri kita, itu jauh lebih afdol ketimbang kita memberikan nafkah kepada fakir miskin
dan selainnya. Ya. Kenapa? Karena memberikan ya memberikan nafkah kepada anak dan istri kita adalah sesuatu yang wajib. Ya. Adapun memberikan makan kepada selain itu, fakir miskin, ya, anak yatim dan seterusnya, maka ini adalah amalan sunnah. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keadaan yang pertama. Yang kedua adalah amalan tersebut pas waktu pelaksanaannya. Ya. Jadi ini amalan yang terbaik ketika ya, amalan tersebut tepat pada waktunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Al-Qur'an, atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ya amalan yang bertepatan dengan waktunya itu adalah amalan yang terbaik. Contohnya apa? Ketika sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya, ya. Kemudian sahabat mengatakan, apalagi ya Rasulullah? Beliau mengatakan, albirrul walidain, ya, apa namanya? Berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Ya, jadi ketika amalan tersebut bertepatan dengan waktunya, maka ini adalah amalan yang terbaik. Ya. Makanya ya ketika azan dan iqamah, ya, apa amalan yang terbaik di situ? Apakah membaca Al-Qur'an? Tidak, ya. Amalan yang terbaik adalah yang pertama menjawab azan. Ya. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya, barang siapa yang mengucapkan sama dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ad-du'a bainal adzanaini la turad. Doa di antara dua azan, ya, antara azan dan iqamah, maka itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika azan, ya, atau antara azan dan iqamah, amalan apa yang terbaik? Itu tadi, ya. Apakah membaca Al-Qur'an lebih afdal? Tidak. Ya. Meskipun secara umum bahwasanya membaca Al-Qur'an adalah amalan yang afdal, tetapi ketika bertepatan dengan waktu pelaksanaan ibadah yang lain, maka ibadah yang lain itu jauh lebih afdal dibandingkan membaca Al-Qur'an. Ya. Sama dengan ketika kita selesai sholat berjamaah, amalan apa yang paling afdal untuk kita lakukan? Berzikir, ya. Membaca Al-Quran juga tidak afdal di waktu itu, apalagi kalau main HP, ya, maka lebih tidak afdal lagi. Kenapa? Karena di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sabbaha thalathan wa thalathin, siapa yang bertasbih setelah sholat, ya, siapa yang bertasbih setelah sholat 33 kali, kemudian alhamdulillah, ya, 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian mencukupkan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufira lahu dzambah, maka orang tersebut akan dihapuskan dosa-dosanya walau kana mithlu zabadil bahar, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan, ya. Jadi kaidah yang kedua, sekali lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya amalan terbaik adalah ketika tepat, ya, waktu pelaksanaannya. Sama dengan bulan suci Ramadan, ya, atau di 10 akhir bulan suci Ramadan. Kenapa kita, ya, bersungguh-sungguh, atau kenapa Nabi kita alaihi salatu wassalam bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang waktunya adalah waktu yang afdal untuk memperbanyak ibadah-ibadah pada saat itu, ya. Dan di
waktu-waktu yang mulia, ya seperti kita ini ya, bulan Dzulqa'dah, maka banyak-banyak melakukan amalan-amalan karena itu adalah waktu terbaik untuk kita melaksanakan ibadah tersebut, ya. Kemudian ya yang juga memiliki keutamaan yang tinggi adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, ya. Nah, ini di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin." Tidaklah ada hari-hari al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang dimana seorang hamba melakukan amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali di hari-hari ini, di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Makanya ketika para sahabat mendengarkan itu, sahabat mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, apakah pahala jihad juga di jalan Allah Subhanahu wa taala terkalahkan dengan amalan-amalan yang kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu? Apa kata Nabi? Walal jihadu fi sabilillah. Jihad juga terkalahkan pahalanya dengan orang-orang yang melakukan ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah, ya. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika minhu syai'. Kecuali seseorang yang keluar untuk berperang dengan membawa harta dan jiwanya. Hartanya habis, ya, untuk membiayai perang, dan jiwanya juga mati syahid. Maka inilah orang-orang yang mengalahkan ibadah yang kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, ya. Ini kaidah yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan-amalan itu menjadi baik atau terbaik karena efeknya yang meluas, ya. Karena banyaknya orang yang membutuhkan pada saat itu, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang ashabul maimanah, ya, tentang golongan kanan. Disebutkan di dalam surah Al-Balad, salah satu sifat mereka adalah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Salah satu ciri ashabul maimanah, golongan kanan itu yang akan selamat kelak pada hari kiamat adalah mereka yang memberikan makan kepada orang miskin pada waktu kelaparan, ya. Memberi makan kepada fakir miskin di hari-hari biasa adalah, ya, amalan yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, bagaimana lagi ketika kita memberikan makan kepada, ya, mereka-mereka yang membutuhkan karena memang waktunya pas, ya. Karena memang pada saat itu, ya, makanan itu sangat dibutuhkan, maka ini akan menjadi amalan yang terbaik bagi orang tersebut, ya. Kemudian ulama kita mengatakan juga karena banyaknya yang mengambil manfaat atau banyaknya orang yang mengambil manfaat daripada, ya, kegiatan tersebut, ya. Makanya amal jariyah termasuk amalan yang afdal untuk kita lakukan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin." Anak cucu Adam atau manusia ketika mereka meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalan-amalannya kecuali 3, ya. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Artinya ada ilmu yang kita ajarkan kepada orang, kemudian mereka terus melakukannya, ya. Misalnya kita ajari orang abata, ya, mengaji dan seterusnya. Kemudian dia membaca Al-Qur'an atau mengajarkan kepada orang lain, maka kita akan terus mendapatkan kebaikannya. Kemudian kata Nabi, awalin solih yada'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, ya. Jadi ada efek yang meluas, ya, atau, ya, banyaknya orang yang mengambil, ya, menerima manfaat daripada kebaikan yang kita lakukan. Nah, ulama kita juga sama dengan dakwah, ya, termasuk dakwah, ya, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, ya, mengajarkan orang Al-Qur'an, mengajarkan kebaikan, ya. Maka dakwah ini adalah jalan terbaik, ya, atau salah satu amalan terbaik yang bisa kita lakukan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan
mimman da'a ilallahi wa amila sholiha. Siapakah yang terbaik ucapannya dibandingkan mereka-mereka yang mengajak, ya, mengajak kepada seseorang untuk melakukan amalan soleh, ya, mengajak kepada kebaikan dan melakukan amalan soleh, ya. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang mengajak kepada kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu, ya. Man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilihi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Ada satu orang yang engkau ajak untuk melakukan kebaikan dan dia ikut, maka itu jauh lebih baik dibandingkan onta merah atau kendaraan yang paling mewah di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, ya, khususnya bagi kita yang mengisi tarbiyah jadi murabbi, maka ya ini adalah, ya, satu kesempatan, ya, yang emas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, yang Allah Subhanahu wa taala, ya, mengamanahkan kita untuk mengemban amanah para rasul, ya, mengisi tarbiyah, mengisi derosa, atau ketika kita melihat kemungkaran kita cegah, atau ketika kita melihat orang tidak melakukan ibadah kita ajak, ya, maka kita termasuk, ya, mereka-mereka yang ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk manusia. Apa pekerjaannya? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka, ya, ini berdakwah, dan berdakwah jemaah yang dimuliakan oleh Allah tidak harus di atas mimbar, ya. Tidak harus berceramah seperti ini, ya. Ketika kita melihat kemungkaran maka kita cegah, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Ya, meskipun ada beberapa catatan di situ, ya. Kalau kita memang bisa merubah dan tidak ada mudarat yang akan terjadi, maka kita merubah dengan tangan, ya. Faman lam yastati' fabilisanihi. Kalau kita tidak mampu karena mungkin ada mudarat yang lebih besar, maka kita dakwahi dia, ajak, ya, cegah. Kalaupun tidak mampu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa biqalbihi wa hadza ad'aful iman. Paling tidak kita mengingkari di dalam hati, ya. Dan inilah selemah-lemahnya iman, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kaidah yang ketiga adalah karena efeknya, ya, karena efeknya yang meluas, banyaknya orang yang memanfaatkan dan banyaknya orang yang mengambil manfaat daripada amalan tersebut. Kemudian yang keempat, ya, dua dari terakhir, amalan tersebut bisa menjadi baik karena kita konsisten dalam melakukannya, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang terbaik itu bukan amalan yang banyak sekali, ya. Akan tetapi amalan yang terbaik adalah amalan yang sedikit, akan tetapi kita konsisten dalam melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit akan tetapi berkesinambungan, ya. Jadi, ya, apa namanya, mungkin ada di antara kita yang semangat untuk sholat malam, ya. Dia mau sholat malam 3 jam, tapi sekali-kali ji, ya. Besok nanti tidak mi, ya, atau mungkin 1 bulan pi lagi, ya. Maka jauh lebih bagus, ya, kita sholat malam cuman beberapa menit, ya. Ya, kadar minimalnya mungkin kita sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat saja. Akan tetapi ini konsisten untuk kita lakukan, maka inilah amalan yang terbaik, ya. Bukan amalan yang sporadis banyak akan tetapi terputus. Maka amalan yang terbaik, sekali lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah amalan yang sedikit akan tetapi kita konsisten dalam melakukannya.
Sama dengan sedekah, ya. Sedekah tidak usah banyak-banyak, ya. Tapi kalau bisa kita sedekah 1 hari 1 juta, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, paling tidak 1.000 satu hari. Tapi kita konsisten, ya. Setiap kita ke masjid bawa lagi 200 rupiah. Kalau 5 kali kan 1.000, ya. Dan itu kita konsisten melakukan, maka ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih waktu, Dik? Iya, satu lagi, ya. Yang kelima, kaidah yang kelima jamaah yang dimuliakan oleh Allah, amalan itu bisa menjadi amalan yang terbaik, ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membantu orang lain, ya. Memenuhi, ya, kebutuhan orang lain atau mengantar orang lain untuk menyelesaikan masalahnya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Siapa di antara kaum muslimin, ya, siapa di antara kita yang membantu orang lain dari permasalahannya di dunia ini, naffasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya wal akhirah, maka Allah akan, ya, membantunya, akan menyelesaikan masalahnya di mana, di dunia dan di akhirat, ya. Siapa kira-kira di antara kita yang tidak mau dibantu oleh Allah di dunia dan di akhirat, ya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantu saudaramu, ya. Mungkin ada di antara saudara kita yang butuh uang, ya, datang meminjam, dan kita memiliki, ya, memiliki dana itu, tidak apa-apa untuk kita kasih, ya. Ini salah satu hal yang memang, ya, di dalam agama kita membantu orang lain adalah, ya, sifat di antara sifat-sifat ibadur rahman, ya, sifat-sifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masya ma'a akhihi muslim fi hajatihi, barang siapa yang berjalan menemani saudaranya untuk menyelesaikan masalahnya, untuk menyelesaikan hajatnya, thabbatallahu anhu qadamahu yauma tazulul aqdam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia di mana, di hari banyak kaki-kaki itu tergelincir. Di mana, ya, ketika kita berada di jembatan Sirat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menuntun kita. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita kapan? Ketika kita juga membantu saudara kita di dunia ini. Bahkan di riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabba ilayya min an a'takifa fil masjid syahran. Saya membantu saudara saya memenuhi hajatnya itu jauh lebih baik, jauh lebih aku sukai dibandingkan saya beriktikaf di masjid selama 30 hari. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, ya, membantu saudara kita, ya, mentraktir mungkin, ya, atau menyelesaikan masalahnya, maka ini diantara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira ini, ya, 5 kaidah, ya, atau 5, ya, hal yang menjadikan amalan-amalan kita di dunia ini adalah amalan yang terbaik. Sekali lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu untuk memperbanyak amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang terbaik, karena memang waktu kita hidup di dunia ini tidak terlalu lama, ya, mungkin besok atau lusa, ya, atau paling tidak, ya, kita tidak akan mampu untuk mencapai usia ratusan tahun, ya. Maka kehidupan kita singkat di dunia ini, maka sekali lagi manfaatkan untuk banyak melakukan amalan soleh, dan amalan-amalan soleh yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sebutkan 5 poin tadi. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan berada pada diri kami pribadi dan waswas syaitan laknatullahi alaihi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wasallillahumma wa usallimu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.